Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih kepada seluruh pelajar di Muhammad Islamic College ya, di SEM 1 dan SEM 5 di Bachelor Tafsir Hadis ya, di program Sarjana Tafsir Al-Quran dan Hadis ya. Baik, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan halam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sudah sampai di pertemuan yang di sini itu adalah yang kelima ya, pertemuan yang kelima, dan hari ini saya akan review kembali terkait dengan rancangan penelitian kuantitatif ya. Jadi nanti assessment akhir, final assessment ya, nanti pelajar ya, ustadz sekalian boleh menjelaskan, explain tentang rancangan penelitian kuantitatif sesuai dengan tajuk dari masing-masing yang kemarin sudah ditentukan ya. Oke, kita akan membahas tentang statistik ya, terkait dengan metode penelitian atau statistik for Islamic Studies ya, statistik untuk metode penelitian. Nah, kita mulai dari rancangan penelitian kuantitatif. Oke, sebagaimana kita pahami ya, bahwa dalam penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjadikan data dalam bentuk angka atau number sebagai data yang akan dianalisis ya. Jadi setiap data yang di sana ada kuantitatif, ada angka atau ada numbers yang akan dianalisis, maka itu adalah menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif. Nah, langkah-langkah awal ya, ataupun langkah-langkah, saya rasa paham ya, step by step ya, langkah-langkah urutan ya, daripada bila kita membuat sebuah penyelidikan ya, utamanya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pertama sekali kita mesti paham rumusan masalah. Nah, ini nanti hampir sama dengan di SEM, ini ada 5 ya, 6, 7, 8. Di SEM yang ke-7 atau ke-8 pelajar ini diwajibkan untuk menulis skripsi ya, tesis ya, tesis degree. Nanti ada juga sekarang bukan tesis, juga menggunakan jurnal. Jadi menulis jurnal itu beberapa university di Indonesia sudah lakukan itu ya. Jadi ada yang memang tetap tesis atau skripsi ya, ada juga yang menggunakan jurnal. Baik itu menyusun skripsi, tesis ataupun juga artikel jurnal atau jurnal ilmiah, dia sama. Kenapa? Selalunya diawali dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah ini adalah academic problem yang akan dibuat penelitian. Karena ini adalah kuantitatif, maka rumusan masalahnya biasanya, kemarin masih ingat, dalam kuantitatif ini ada deskriptif ya, deskriptif kuantitatif, nanti menggunakan deskriptif statistik, kemudian ada komparasi ya, comparison ya, membandingkan, kemudian juga ada eksperimen ya, artinya eksperimen ya, saya merasa sudah paham ya, eksperimen, uji coba ya. Kemudian ada yang biasa kita gunakan adalah disebut dengan korelasi atau hubungan ya. Korelasi ini ada hubungan yang biasa, ada hubungan yang sebab akibat ya, regression, ada juga yang hubungan saling memengaruhi, nanti disebut dengan SEM model ya. Nah, itu adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kalau umpamanya dia sifatnya hanya deskriptif, misalnya kualitas ya, quality layanan ataupun layanan hospital di Batam.
Nah, misalnya kita hanya ingin tahu pasal layanan hospital di Batam nih macam mana ya, ada dia bagus atau tak bagus. Itu dia di tengok daripada mungkin dokternya, kemudian juga mungkin layanannya, banyak lah pokoknya dia menggunakan numbers ya. Atau mungkin kita nak tahu pasal kinerja ya, KPI daripada misal ustaz ya di satu school ya, satu madrasah, satu sekolah misalnya, dia kan hanya deskriptif ya. Oke, kita fokus ke ini aja ya, di pendidikan, tapi juga di tafsir hadis juga ustadz juga ya. Ustadz misalnya di masjid lah ya, di masjid ada yang beberapa yang mengajar misalnya, kita nak tahu pasal kepuasan daripada jamaah misalnya ya, atau mungkin kepuasan daripada misal kalau kita punya Islamic Center, kita punya satu misal tempat-tempat untuk kursus ya. Nah, kita nak tahu pasal kepuasan daripada orang-orang yang memang belajar di situ. Itu bisa menggunakan deskriptif, kuantitatif ya, nanti deskriptif statistik. Kenapa? Karena nanti orang ataupun pelajar yang belajar di situ ya biasanya itu akan menilai ya, memberikan markah daripada kehadiran, mungkin juga presentation, kemudian konten atau materinya, kemudian juga mungkin performance-nya, masa mengajar dan lain sebagainya ya. Lebih mudah mungkin contohnya inilah pelajar ataupun pensyarah ya di KIM ya. Misal saya nak tahu pasal kinerja, KPI, Key Performance Indicator ya, KPI daripada pensyarah-pensyarah yang ada di KIM ini ya. Mohon maaf nih ya untuk yang KIM nih, hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi saya nak tahu pasal mungkin ada ustaz ya, ustaz alif, ustaz ba, ustaz ta dan seterusnya, ABC, alif ba ta sa misalnya gitu ya. So maka saya akan mencari daripada macam mana kinerja daripada KPI daripada satu pensyarah. Itu kan deskriptif kuantitatif menggunakan deskriptif statistik. Nah, kalau saya semuanya, seluruh pensyarah yang ada di KIM yang saya akan selidiki, so nanti berarti di sana ada comparison. Ya, selain ada comparison, jadi ada dibandingkan. Jadi siapa yang paling rajin, siapa yang selalunya on time. Aduh, saya kemarin last week kemarin ya saya agak malu sedikit lah karena ada problem di network saya. Lepas itu kurang on time, padahal saya sudah usaha semaksimal mungkin untuk on time ya. Kalau perlu before time ya. Jadi siapa yang selalu on time, lepas itu siapa yang sebenarnya yang menguasai daripada konten dari subjek itu, kemudian mungkin yang akrab, yang dekat gitu ya dengan pelajar, yang mungkin open, terbuka untuk kritik dan sebagainya. Itu nanti menggunakan tadi rumusannya adalah bagaimana. Jadi rumusan masalahnya bagaimana kinerja pensyarah di KIM. Sem berapa, tahun berapa, namanya siapa, biasa nama kadang dibuat Mr. X misalnya macam itu ya. Nah, oke. Lepas itu tadi yang deskriptif. Yang kedua mungkin eksperimen. Ya, eksperimen ini maknanya uji coba, trial and error ya. Jadi misal saya atau mungkin sekarang ini kan kita menggunakan Zoom ya, kita menggunakan Zoom. So ada riset berarti pengaruh penggunaan Zoom ya terhadap minat belajar pelajar ya, terhadap misalnya prestasi ataupun hasil belajar pelajar KIM misalnya, atau mungkin bisa dikatakan pengaruh daripada misalnya media Zoom ataupun Zoom meeting terhadap semangat motivasi untuk terus belajar misalnya gitu ya. Nah itu, atau mungkin terhadap tadi semangat, motivasi, kemudian juga style atau gaya belajar misalnya. Itu juga masuk ke dalam eksperimen. Jadi diuji coba, dibuktikan, nanti ada pre-test, ada post-test. Nah, dalam eksperimen kita kemarin saya rasa ada bahas, ada dua, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Jadi ada eksperimen yang sebenarnya atau sebenar-benarnya eksperimen ya. Ada juga yang dia quasi eksperimen. Jadi eksperimen semu ya, tidak sebenarnya. Kenapa tidak sebenarnya? Karena tidak langsung dia eksperimen ya. Dan yang last adalah korelasi.
correlation ya. Jadi rumusan korelasi ataupun correlation ini ada correlation hubungan, ada regresi atau pengaruh. Jadi yang sudah banyak ditulis, insya Allah nanti esok lah ya kita boleh presentasi. Tapi nanti kalau malam ada boleh juga ya, supaya nanti boleh tukar-tukar, supaya nanti semuanya wajib presentation ya. Oke. Jadi kalau rumusan yang menggunakan correlation atau regresi selalunya menggunakan pengaruh ya. Nah, tetapi pengaruhnya ini adalah misalnya pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar pelajar Kim misalnya ya di SEM 1 tahun 2025 misalnya ya, itu pengaruh. Kemudian juga pengaruh pendidikan keluarga ya, pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar ya di Kim misalnya. Saya ambil SEM 1, SEM 3 atau SEM 5 misalnya, itu nanti langsung ke populationnya ya. Jadi ada rumusan masalahnya. Kalau hubungan berarti hubungan antara jarak rumah ya dengan antara rumah ya dengan kampus, dengan university misalnya, dengan college misalnya. Itu ada tak hubungannya antara rumah yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh dengan semangat untuk belajar ya, atau mungkin agak sedikit terkait dengan uang misalnya, pengaruh pembayaran gitu ya terhadap semangat belajar. Bisa rajin bayar ya, rajin payment gitu ya, biasanya mungkin lebih semangat gitu karena udah keluar uang nih, mesti belajar serius nih. Tapi itu belum tentu, kita tengok dulu ya, kita buat riset dulu ya. Jadi rumusan masalah nih maknanya adalah ya masalah yang akan kita teliti ya, yang akan kita selidiki, yang akan kita riset. Utamanya kalau kuantitatif berarti mulai dari yang deskriptif, kemudian komparasi, kemudian korelasi ya, correlation ya. Nah, minimal itu ada 3 itulah ya. Oke, kemudian setelah kita paham, misalnya saya bagi contoh ya, pengaruh hafalan Al-Quran atau semangat motivasi menghafal Al-Quran ya terhadap misalnya semangat atau terhadap misalnya kedisiplinan pelajar misalnya. Jadi yang punya motivasi untuk menghafal Al-Quran, ada nggak kaitannya dengan disiplin belajar ya? Atau mungkin kalau bukan pelajar misalnya mahasiswa belajar lah ya. Misalnya pengaruh tadi pendidikan orang tua ya terhadap semangat ya motivasi belajar. Atau mungkin juga pengaruh daripada media sosial ya terhadap kesolehan pelajar madrasah ya separuh masa misalnya di Singapura. Jadi di situ ada variabelnya dah nampak. Nah, itu rumusannya. Berikutnya adalah landasan teori ya, theoretical framework biasanya ya. Jadi landasan teori ini atau kerangka teori ya, theoretical framework itu adalah bahwa penyelidik ya, peneliti ini mesti memahami berbagai teori yang sudah ada ataupun yang sudah telah disebutkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalnya tadi meneliti pasal motivasi belajar ya terhadap misalnya hasil belajar. Ya pasti ada hubungannya, tapi hubungannya apakah hubungan sebab akibat, dia berapa persentasenya, percentage-nya itu berapa. Itu perlu adanya penyelidikan sehingga ternyata betul memang motivation nih, motivasi daripada pelajar ini memang ada pengaruh ya terhadap hasil belajar. Itu kata siapa? Itu kata satu pakar di satu bukunya ataupun di satu jurnalnya. Nah, itu biasanya banyak kita boleh dapatkan di berbagai riset. Oke. Nah, kemudian setelah landasan teori, landasan teori ini minimal 3 ya, yang nanti kita boleh dapatkan daripada buku-buku dan juga jurnal hasil penyelidikan ya para pakar di bidang masing-masing. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perumusan hipotesis. Ya, jadi perumusan hipotesis ini adalah ada 2 hipotesis. Hipotesis kemarin itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara ataupun jawaban yang belum terbukti kebenarannya.
ya, ada pengaruh daripada motivasi belajar terhadap misalnya hasil belajar. Oh, ada pengaruh daripada jarak, jauhnya atau jauh dekatnya rumah ke kampus, ya, ke kampus, ya, terhadap atau pada pelajar misalnya. Nah, itu hipotesis belum tentu benar, ya, tapi dirumuskan. Nah, rumusan hipotesis ini ada dua. Yang pertama adalah rumusan hipotesis statistik yang biasanya disimbolkan dengan HO, ya, dengan H1, ya. HO atau HO ya. HO itu adalah ada hubungan, ya, ada sebab akibat, ya, ada hubungan, ada korelasi, ada regresi, ada pengaruh dari variabel X terhadap Y, ya. Sementara H1-nya yaitu adalah hipotesis alternatif, yaitu tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, ya. Jadi ada dua hipotesis. Nah, hipotesis tadi hipotesis statistik. Kalau hipotesis yang penelitian, oh ternyata motivasi belajar itu berpengaruh, ya, terhadap hasil belajar misalnya, ya. Jadi kalau kita punya semangat tinggi, ya, biasanya akan mendapatkan hasil ataupun markah yang baik, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan manjada wajada, gitu, ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapatkan dari kesungguhannya, gitu, ya. Dengan kita belajar nih, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah kita semangatkan ini, apa yang kita sudah usahakan ini, ya. Itu adalah rumusan hipotesis. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah hipotesis kita dapatkan, ya, kemudian ada data collecting, ya, ada collecting data, ada pengumpulan data. Nah, dalam kuantitatif ini sebenarnya dia pengumpulan data nih, dia sebelumnya perlu adanya instrumen, ya. Instrumen ini dalam bentuk kuesioner. Jadi kuesioner ini disusun, ya, melalui, ya, daripada variabel, ya, variabel yang ada dari variabel ini kemudian kita breakdown menjadi satu indikator. Dari indikator ini kemudian kita breakdown lagi menjadi sub indikator ataupun langsung ke instrumen. Nah, kalau belum, saya bagi contoh macam ini, ya. Jadi bila saya nak buat pasal kemampuan membaca Al-Quran, ya. Jadi kemampuan baca Al-Quran ini dia adalah variabel X, ya. Kalau boleh jadikan Y juga boleh. Misalnya pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap hasil belajar, ya, mata kuliah ataupun subjek misalnya ya, ayat hadis misalnya, gitu, ya, atau mungkin statistik ada tak hubungannya. Saya rasa jauh lah, ya, tak ada sangatnya biasa, atau subjek-subjek yang diniyah, ya. Jadi pengaruh kemampuan membaca Al-Quran, ya, terhadap misalnya bahasa Arab, terhadap markah atau hasil belajar bahasa Arab, atau kemampuan bahasa Arab juga boleh, ya. Jadi dua-duanya kemampuan boleh juga. Jadi masa orang nih dia boleh lancar dalam membaca Al-Quran, ada tak pengaruhnya dengan penguasaan dia terhadap bahasa Arab, di mana, ya, kita sebutnya di satu community lah, ya. Nah, jadi kemampuan membaca Al-Quran atau kemampuan berbahasa Arab mungkin yang lebih dekat, ya. Kemampuan berbahasa Arab, ya. Jadi indikator daripada kemampuan bahasa Arab ini apa? Ya, mungkin dia boleh bercakap dalam bahasa Arab, ya, dia faham mufrodat dalam bahasa Arab. Kemudian dia boleh menulis bahasa Arab, ya. Kemudian juga dia memahami nahu dan sorof dari bahasa Arab. Minimal itu, ya. Jadi membaca, berbicara, ya, kemudian juga memahami tata bahasa ataupun nahu dan sorofnya. Contoh saja ada 3. Nah, dari kemampuan membaca ini berarti apa nih? Langsung ke instrumennya, oke. Berarti saya dapat membaca bahasa Arab gundul, bahasa Arab yang dia without syakal, ya, dia tak ada syakalnya, tidak ada fathah, tidak ada domah, tidak ada kasroh, tidak ada sukun, ya. Itu dia bahasa Arab murni, ya, bahasa Arab yang tanpa ada harokat, ya. Nah, kemampuan. Nah, dari kemampuan ini kemudian nanti kita buat instrumen,
Nah, instrumen itu kemudian sebelum di-share itu kita uji coba melalui uji yang disebut dengan apa? Uji validitas. Ya, uji validitas satu, yang kedua adalah uji reliability. Ya, jadi ada reliability test dan validity test. Jadi setelah kita menyusun kuesioner melalui variabel yang udah ada, kemudian kuesioner itu kita tak boleh langsung di-share kepada sampel kita, kepada subjek penelitian kita. Mesti kita uji coba dulu, mesti kita uji, ya kita mesti tes, assessment lah ya. Kita mesti tes, dia dah valid belum, dia dah reliable belum. Seperti itu ya. Bila dia dah valid, kemudian dah reliable, maka nanti validity dan reliable itu ada tesnya. Itu mulai dari yang internal validity dan external validity. Ya, internal validity maknanya dia mungkin daripada penyelidik sendiri ataupun juga supervisornya, ya, kemudian juga nanti kepada pakar. Ya, kalau ke pakar ini ada eksternal. Lepas itu bila instrumen dah jadi nih, kita pun boleh juga diuji coba tadi untuk mendapatkan validity dan reliability, itu melalui juga kita share kepada satu population, bukan satu ya, anggota members daripada population non-sampel, selain sampel. Ya, nah ini untuk membuktikan bahwa memang dia valid dan reliable. Nah, setelah didapatkan semuanya valid, semuanya reliable, baru masuk ke pengumpulan data atau data collection ya. Jadi pengumpulan datanya nih. Bagaimana caranya? Caranya kuesioner yang dah kita uji tadi, kemudian kita share, kita bagikan, kita berikan kepada sampel yang dah kita tentukan. Ya. Sampel ini sebenarnya secara kuantitatif nanti boleh pakai teorinya Slovin, ya, teori Slovin untuk mengambil sampel reratanya nih di dalam 5%, dalam 10% sampai 20%. Tapi biasanya lebih kepada margin error, ya. Jadi percentage daripada margin error misal 5% ataupun 10%. Ya, standar tuh 5 sampai 10% ya untuk margin errornya. Ya. Kenapa margin error ini? Karena untuk memastikan bahwa data kita ini memang dah betul ya, maknanya dah reliable, dah valid, kemudian nanti boleh dipertanggungjawabkan. Nah, pengumpulan data. Jadi selepas tadi instrumen dah jadi, ya, maka kemudian apa? Kemudian data itu kita share ataupun kuesioner itu kita share kepada sampel. Oke, melalui menu